Nah, di sini tahapan audit. Tahapan audit secara garis besar itu ada 4 ya. Secara garis besar itu ada 4. Jadi yang pertama itu plan and design and audit approach. Nah, pada saat tahap perencanaan, auditor itu melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko ini secara garis besar itu dibagi menjadi 2. Ada yang disebabkan karena kesalahan, ini disebut juga dengan business risk. Nah, ini risiko bisnis ini contohnya ketika suatu perusahaan itu mengirimkan barang kepada klien. Nah, ternyata si klien ini gagal bayar, itu termasuk risiko bisnis. Terus yang kedua terkait dengan fraud risk atau kecurangan. Kecurangan ini ketika si perusahaan itu tidak ada otorisasi terkait dengan penjualannya. Jadi si perusahaan itu berusaha meningkatkan penjualannya untuk meningkatkan bonus kepada jajaran manajemennya kayak gitu. Itu termasuk dengan fraud risk. Jadi si perusahaan termasuk manajemen ini berusaha untuk meningkatkan penjualannya demi meningkatkan bonus kayak gitu. Itu termasuk penilaian risiko yang disebabkan oleh kecurangan. Nah, respon dari penilaian risiko ini itu auditor melakukan test of control dan test of transaction. Jadi ketika internal kontrol dari perusahaan itu baik, maka auditor wajib melakukan test of control. Kenapa? Karena secara desain itu bagus kan. Nah, benar gak sih secara desain ini bagus, tapi pelaksanaannya itu udah benar kayak gitu. Nah, kalau internal kontrol perusahaan itu buruk, maka tidak wajib dilakukan test of control kayak gitu. Jadi sederhananya dari test of control ini, si auditor itu melihat flow chart dari perusahaan. Lihat nih siklus bisnis perusahaan itu seperti apa. Kayak misalkan dilihat dari siklus pembeliannya, apakah ada otorisasi yang jelas, terus pembagian wewenang yang jelas, kayak gitu. Itu termasuk test of control. Nah, setelah ini tuh auditor melakukan substantive test terkait dengan analytical procedure dan test of detail balance ya, saldo akun. Nah, bedanya kalau test of transaction ini umumnya untuk akun yang ada di income statement. Kalau test of detail balance ini umumnya yang ada di neraca, kayak gitu. Nah, ini respon dari risiko setelah mengetahui penilaian risiko yang dari tahapan perencanaan, kayak gitu. Nah, setelah respon dari risiko, penyelesaiannya itu menerbitkan laporan audit. Ini tahapan audit secara garis besar ya. Nah, kita masuk ke bagian tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan ini ada yang pertama memahami bisnis dan industri klien. Nah, ini bahasan pertemuan kedua ya. Itu ada industri dan lingkungan bisnis. Jadi industri dari suatu perusahaan itu melekat pada risikonya. Misalkan sekarang kan lagi ada COVID ya, COVID-19 ini. Nah, industri di bidang farmasi, di bidang kesehatan itu meningkat pesat. Kayak misalkan yang tahun kemarin ya, belum lama ini industri di bidang kesehatan kayak Kimia Farma, terus Ira, Itanoma Raya itu sahamnya itu meningkat, harga sahamnya kayak gitu. Tapi itu bagian dari industri dan lingkungan bisnis. Terus yang kedua, operasi dan proses bisnis. Nah, jadi auditor ini perlu mengetahui proses bisnis dari perusahaan. Contohnya si auditor itu mengunjungi secara langsung ke perusahaan. Kayak gitu, gimana sih proses bisnisnya, kayak gitu. Terus yang ketiga ada manajemen dan tata kelola. Ini bisa dilihat dari struktur organisasinya, pembagian tugas dan fungsi dari tiap pegawai. Terus tata kelola ini kaitannya juga bisa dikaitkan dengan etika, kayak gitu, etika dari perusahaan. Terus yang keempat ada tujuan dan strategi. Nah, ini terkait dengan visi misi dari perusahaan, pengukuran dan kinerja ini bisa dilihat dari gimana sih peningkatan penjualan secara tahunannya kayak gitu. Ini pengukuran dan kinerja. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Pahami bisnis dan klien. Masih aman ya? Karena masih secara garis besar. Terus menilai risiko bisnis. Nah, ini yang penting. Jadi kegiatan prapenugasan maksudnya
auditor, tahap pertama kali auditor itu memilih klien. Apakah si KAP ini menerima atau melanjutkan klien yang sebelumnya atau menolak. Nah, menolak ini maksudnya jadi si KAP itu menerima klien baru. Kayak gitu ya. Diulang. Jadi kegiatan prapenugasan ini jadi auditor itu menerima atau melanjutkan klien yang sebelumnya atau menolak. Menolak ini dalam artian si KAP ini menerima klien yang baru. Nah, ketika si KAP menerima klien baru, ini harus berkomunikasi dengan auditor yang lama. Jadi perusahaan ini tuh kemungkinan besarnya ada risiko salah satunya itu ada di akun mana kayak gitu. Terus dia ada tuntutan hukum apa kayak gitu. Nah, ini hal yang harus diperhatikan. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan oleh auditor terkait dengan penerimaan klien. Yang pertama itu dilihat dari integritas manajemennya, lihat dari tuntutan hukum. Integritas manajemen ini maksudnya ketika KAP itu menerima atau melanjutkan klien yang baru, nah dilihat juga nih apakah klien ini tuh ada tujuan tertentu, misalkan karena dia tuh udah dapat opini WTP selama 4 tahun karena eh, sebentar ya, karena menggunakan KP si A nih. Ya udah berarti udah nyaman dong eh, perusahaan ini atau klien ini gitu sama klien A, sama KPA gitu. Makanya dia menerima atau melanjutkan. Ini harus diteliti lebih dalam lagi ya, dilihat dari integritas manajemennya kayak gitu. Terus yang kedua, tuntutan hukum. Yang ketiga, informasi yang relevan. Nah, dari ketiga ini jadi bahan pertimbangan bagi auditor untuk menentukan AR. AR ini jadi si auditor itu salah memberikan opini salah saji wajar tanpa pengecualian padahal itu ada salah saji. Itu dimaksud dengan AHR kayak gitu. Misalkan udah si auditor tuh ngiranya integritas manajemen itu baik gitu. Nah, tapi ternyata pada kenyataannya itu eh, ada salah kayak gitu. Itu bagian dari AHR kayak gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Itu itu AHR. Selanjutnya, nah ini yang penting lagi eh, risk material misstatement. Jadi yang pernah kita pelajari di semester sebelumnya ada AR sama dengan inherent risk dikalikan dengan control risk dikalikan dengan detection risk. Nah, jadi AR ini kan risiko yang diterima oleh auditor ketika auditor itu memberikan opini wajar tanpa pengecualian tapi kenyataannya itu ada salah saji. Itu AR. Nah, kalau PDR itu si auditor gagal menemukan salah saji, padahal sudah mengikuti prosedur audit yang sesuai kayak gitu. Ini AR dan PDR ini yang diterima oleh auditor. Nah, kalau inherent risk sama control risk ini yang diterima oleh klien. Jadi apa sih sederhananya nih terkait dengan inherent risk sama control risk? Contohnya gini ya. Jadi inherent risk itu kan terjadi disebabkan oleh bisa jadi karena bisnis risk atau risiko bisnis. Risiko bisnis ini contohnya tadi ketika si klien itu melakukan penjualan kepada customer, nah ternyata si customernya ini gagal bayar, itu bagian dari risiko bisnis. Kalau fraud risk itu si perusahaan mencatat penjualan yang tidak sesuai kayak gitu. Ini bagian dari fraud risk. Ini termasuk inherent risk atau risiko klien sebelum adanya internal control. Nah, secara alamiah kan fraud risk itu terjadi ya karena nggak ada internal control, itu secara alamiah kan. Nah, ketika sudah ada internal control nih, misalkan sudah ada otorisasi yang jelas, terus ada pembagian wewenang yang jelas juga gitu kan. Tapi kan secara umumnya gitu atau ada yang namanya human error kan. Nah, human error ini yang risiko yang nggak dapat tertanggung ini masuknya ke control risk kayak gitu. Jadi kita udah menetapkan internal control nih, tapi tetap aja ada risiko yang belum ketampung kayak gitu dari internal control ini, yaitu masuknya ke control risk kayak gitu.
Atau dengan kata lain, control risk ini risiko klien setelah adanya internal control. Kayak gitu. Nah, gimana misalkan si auditor ini tuh mau menetapkan AR itu yang rendah. Nah, ketika di mana misalnya kita misalkan nih inherent risk-nya itu tinggi, control risk-nya itu tinggi. Nah, si auditor itu pengen AR itu rendah atau dia tuh ingin mentoleransi risiko salah sajinya itu sedikit, AR sedikit. Kan gini ya, ketika risiko salah sajinya itu dikit, berarti maka semakin ketat kan auditnya, kayak gitu. Di samping inherent risk-nya itu tinggi sama control risk-nya. Nah, maka gini ya. Sebentar. Nah, misal di sini airnya ingin rendah kan. Di sini inherent risk-nya itu tinggi, control risk-nya itu tinggi. Nah, otomatis PDR ini harus rendah kan untuk menyeimbangkan inherent risk sama control risk ini. PDR harus rendah. Nah, seginilah kira-kira. Ini biar AR itu rendah karena si auditor itu pengen mentoleransi salah saji itu sedikit. Di samping inherent risk-nya itu buruk, control risk-nya juga buruk, internal control dari perusahaan itu juga buruk, maka PDR itu rendah. Ini ya, bagian dari cara menekan AR, PDR itu rendah. Nah, apa yang dilakukan oleh auditor? Yang pertama, yang dipertimbangkan itu ada terkait dengan sifat. Sifat ini erat kaitannya dengan tingkat materialitas sama prosedur audit. Nah, ketika internal kontrol dari perusahaan itu buruk, maka tingkat materialitasnya itu biasanya rendah. Karena si auditor itu mentoleransi salah satu material itu sedikit. Kayak gitu. Itu kaitannya dengan sifat. Terus yang kedua, luas atau bukti auditnya atau extent di sini ya. Nah, ketika inherent risk-nya tinggi, kontrol risk-nya tinggi, maka bukti audit yang dikumpulkan itu akan semakin banyak. Bukan lagi sampel, bisa aja sampai ke populasi, kayak gitu. Terus yang ketiga terkait dengan waktunya juga akan semakin panjang, kayak gitu. Nah, dalam hal ketiga ini, auditor itu harus mempertimbangkan kompetensi dari auditornya itu sendiri, sama yang kedua ini fee ya harusnya, kompetensi dan fee. Gak mungkin dong waktu auditnya itu lama, terus bukti audit yang dikumpulkan itu banyak, fee-nya itu sedikit kan, kayak gitu. Maka harus berbanding lurus biasanya. Waktunya lama, biasanya fee-nya itu akan besar. Terus kompetensi dari auditornya itu kan harus mumpuni gitu, istilahnya. Nah, ketika sepakat, maka terbitlah management letter atau yang disebut juga dengan surat perikatan antara klien dengan auditor, kayak gitu. Itu ya. Itu overview singkat terkait dengan materi pertama sampai dengan ketiga. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Sebelum berlanjut. Ada yang mau tanyain dulu? Boleh dijelasin ulang nggak yang tentang sifat tadi? Sifat yang mana tuh? Oh, Yang sifat ini ya? apa yang materialitas itu? Oh, yang tingkat materialitas ini ya. Jadi, ini kan dari sini ya. Biar gampang nih. Dari sini dulu. Misal asumsi inherent risk-nya itu tinggi, atau dengan kata lain ketika inherent risk-nya itu tinggi, itu internal control dari perusahaan itu buruk. Biasanya itu berbanding lurus ya. Ketika inherent risk-nya tinggi, control risk-nya itu juga tinggi biasanya. Berbanding lurus. Nah, ketika kondisi dua ini, maka biasanya si auditor itu menginginkan tingkat salah sajinya itu sedikit. Toleransinya gitu. Kecil. Nah, ini nanti erat kaitannya dengan detection risk ini untuk menekan AR. Maka sifatnya, itu sifat ini kaitannya dengan tingkat materialitas. Tingkat materialitas ini kan maksudnya seberapa besar auditor itu dapat mentolerir salah saji dari si klien kan. Nah, semakin rendah biasanya itu berarti semakin ketat auditnya. Itu kaitannya dengan materialitas kayak gitu. Maka sifatnya atau materialitasnya itu biasanya akan semakin sempit ketika
internal kontrol dari perusahaan itu buruk kayak gitu. Karena kemungkinan salah saji mereka besar kan, ya enggak? Yang diterima auditor itu ya pengennya sedikit kayak gitu. Ketika udah melebihi dari yang ditetapkan oleh auditor, maka otomatis kan apa tuh namanya? Nanti kaitannya dengan opini kayak gitu. Kayak gitu sih. Gimana, udah ada penjelasan belum? Masih. Gimana sih, udah gimana? Ya mulai terbayang. Apa? Gimana sih? Udah ada Kalau bayangan. belum jelas langsung tanya lagi aja ya. Atau yang lain ada yang mau tanya lagi gak? Ada yang mau tanya lagi? Ya, ini terkait dengan risk material misstatement. Ini jalan audit, oke. Setelah itu kita bahas ke ya tugas RPS kalau nggak ada yang ditanyain. Ini gimana dah? Tugas RPS ya. Oke, tugas RPS ini kita ke sini dulu ya, siklus penjualan. Oke. Oh ya, sebelum masuk ke tugas RPS sebentar loh. Terus ya. Nah ini ya. Ini kan pembahasan tugas RPS 4 itu terkait dengan siklus penjualan dan penerimaan kas. Penerimaan kas ini kaitannya dengan akun receivable kan. Nah, di siklus penjualan, potensi salah satunya atau secara alamiahnya itu si perusahaan bakal overstated sales-nya. Kenapa? Ya kan kita udah pernah belajar ya di ALK, kalau penjualannya itu meningkat, maka nilai perusahaan itu kan semakin baik kan, kayak gitu. Atau namanya window dressing, kayak gitu. Maka potensi salah sajinya itu overstated terkait dengan sales dan akun receivable, kayak gitu. Nah, ketika ini overstated, maka ini kan overstated ya. Overstated itu nanti kaitannya dengan existence, existence, existence ya, existence. Nah, jadi benar gak sih penjualan akun receivable-nya itu ada atau ini existence dan occurrence? Occur ya. Jadi kalau akun receivable itu karena ini ada di akun neraca itu kaitannya dengan existence. Benar nggak sih piutang itu benar ada? Itu kan, itu kaitannya dengan overstated. Terus sales ini benar nggak sih salesnya itu ada, bisa dilihat dari dokumen penjualannya kayak sales order, terus bill of lading kayak gitu kan, dokumen pengirimannya kayak gitu. Terus sales sama akun receivable. Nah, bukti auditnya apa? Exist dan occurrence ini. Bukti auditnya itu melakukan poaching. Poaching. Gini ya siklusnya. Gimana sih? Ya maaf apa aja ya. Ini nggak pakai pen tab. Nah, poaching. Pocung kan jadinya. Nah, ini poaching. Jadi siklusnya kayak gini. Siklus penjualan, potensi salah sajinya itu kan kemungkinannya secara alami itu overstated. Nggak melulu sih. Tapi kan kemungkinan besarnya sales itu bakal digede-gedein kan sama perusahaan. Nah, nanti kaitannya dengan asersi apa nih overstated ini? Kaitannya dengan existence kan sama occurrence. Nah, existence sama occurrence itu erat kaitannya dengan pengumpulan bukti audit dengan cara poaching. Poaching ini jadi dari pencatatan ke
dokumen. Nih ya. Nah, kayak gitu. Kayak gitulah pokoknya terkait dengan dokumen. Ini namanya vouching. Nah, bener nggak sih yang udah dicatat itu ada sales ordernya, terus bill of lading-nya kayak gitu. Itu cara bikin prosedur audit kayak gitu ya. Jadi sebenarnya nanti kita tuh bakal dituntut buat bisa berkreasi bikin prosedur audit. Ya gampangnya kayak gitu ya. Nggak perlu ngapalin jadinya. Jadi kita paham siklusnya tuh kayak gimana. Kayak ini kan contohnya overstated. Ini kaitannya dengan existence atau occurrence. Terus dilakukan dengan cara vouching. Vouching itu kan dari pencatatan ke dokumen. Nah, gimana kalau utang? Siklus utang kan biasanya perusahaan secara alamiah itu berusaha untuk direndahkan kan. Masih direndahkan lagi. Understated gitu. Nah, understated itu kan kaitannya dengan completeness. Ya enggak? Sudah benar dicatat. Utang itu benar-benar ada gitu. Sudah dicatat. Nah, bukti auditnya itu dengan cara tracir atau tracing. Gitu. Ini sebaliknya kalau tracir. Dari dokumen ke pencatatan. Itu namanya tracing. Gitu. Itu ya. Itu terkait dengan cara kita bikin program audit. Jadi tanpa ngapalin apa gitu ya. Kita pahami aja sih siklusnya. Nah ini kan udah dapat nih dengan cara vouching kan. Udah berarti lakukanlah vouching dari pencatatan ke dokumen sales order atau bill of lading kayak gitu. Kalau completeness ya udah sebaliknya. Lakukanlah trasir dari dokumen ke pencatatan kayak gitu. Itu ya. Sampai sini ada mau ditanyain nggak? Jadi dalam melakukan audit tiap siklus itu harus kita pahami dulu nih potensi salah sajinya apa atau inherent risk-nya itu apa kayak gitu. Nah ini yang namanya inherent risk ya. Salah itu kemungkinannya bakal overstated kayak gitu. Oke. Kalau nggak ada yang tanyain kita bisa lanjut bahas ini. Nah ini ya dari sini. Nah, account receivable dan credit sales edge. Ini ya. Sebelum untuk melakukan substandard audit receivable area di siklus account receivable, jadi siapkan minta akun trial balance dari bookkeeper atau Don McKenna. Ini kan bagian dari program audit kan, begitu. Nah di sini auditor melakukan surat konfirmasi kepada kliennya atau customer. Di sini keterangannya, kalau customer yang mempunyai piutang lebih dari 5.000 itu melakukan surat konfirmasi positif. Nah, kalau di bawah 5.000 berarti menggunakan surat konfirmasi negatif. Nah, apa sih bedanya surat konfirmasi positif sama negatif? Ke sini berarti ya. Ke sini. Nah, di sini ada konfirmasi positif sama konfirmasi negatif. Apa perbedaannya? Perbedaannya untuk konfirmasi positif itu biasanya saldonya besar. Terus sampelnya dikit. Nah, yang ketiga itu memerlukan jawaban. Ya. Konfirmasi positif itu saldonya relatif besar, itu sampelnya dikit, dan yang ketiga itu memerlukan jawaban atau dengan kata lain ketika dengan surat konfirmasi itu tidak bisa, nah kita harus melakukan audit dengan pengumpulan bukti audit yang lain kayak gitu. Itu ya. Nah, bedanya kalau konfirmasi negatif itu saldonya itu relatif kecil. Nah, ini sampelnya relatif banyak. Ini tidak wajib ya menerima jawaban.
Nah, gini ya, saldonya kecil, sampelnya banyak, tidak wajib menerima jawaban. Nah, coba kita bayangin perusahaan PDAM. Nah, itu kan customer-nya kita juga kan, orang rumahan kayak gitu. Kita nggak mungkin terima satu-satu kan, konfirmasinya itu akan memerlukan waktu yang lama. Nah, makanya untuk PDAM contohnya itu konfirmasi negatif kayak gitu. Tidak menerima jawaban, tidak wajib menerima jawaban. Itu konfirmasi negatif. Nanti tindak lanjutnya kayak gimana? Tindak lanjutnya berarti sama, mengumpulkan bukti audit yang lain. Atau dengan kata lain, kalau konfirmasi negatif ini, ketika tidak menerima jawaban, itu dianggap yakin atau udah benar gitu, sesuai. Nah, kalau konfirmasi positif, ketika tidak menerima jawaban dari klien atau customer, itu wajib mengirimkan lagi surat konfirmasi yang kedua. Nah, ketika tidak mendapatkan jawaban lagi, itu harus dengan cara yang lain, kayak gitu. Itu konfirmasi positif, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Konfirmasi positif sama negatif. Ada yang mau tanyain? Konfirmasi positif dan negatif? Saya sih Yuk, yuk. kalau yang positif itu ya kok saldonya besar kok sampelnya sedikit gitu. Maksudnya Atau yang diaudit itu sedikit. ya, maksudnya yang diaudit itu biasanya dikit sampelnya. Karena dia saldonya itu besar kan. Ke perusahaan-perusahaan besar biasanya gitu. Kira kayak kalau saldonya besar itu bukti transaksinya banyak begitu. Kan ya. Gimana, Mam? Gak dengerin, Mam? Ya, saya kira kalau yang kayak saldo besar begitu kayak agregat begitu. Jadi kayak dia banyak transaksinya pas digabung jadi besar sehingga transaksinya banyak. Oh iya, apa ini terbalik ya? Bentar. Oh ini terbalik, ini sampelnya banyak ya. Ini baru sampelnya dikit. Ya karena apa tuh namanya, bukti audit yang dikumpulkan itu akan semakin banyak kan. Maka sampelnya itu akan semakin banyak kayak gitu. Karena saldonya itu juga besar. Gitu. Ya, Mam. Mantap, Mam. Atau ada pendapat lain? Ada yang mau nanya lagi? Balik itu sih bingung biasa yang mana banyak sedikit juga. Oke. Ada lagi yang lain? Atau kalau ini ternyata salah atau punya pendapat lain juga ya bisa juga sih. Kayak gitu. Ini kalau udah clear, kita lanjut ya. Konfirmasi. Nah, di sini ada konfirmasi positif kepada customer yang memiliki saldo lebih dari 5.000. Nah, ini ada 7 ya. 7 kalau negatif konfirmasi negatif ke customer yang lain atau yang mempunyai nilai piutang kurang dari 5.000 kayak gitu. Oke. Kita bisa lanjut ke surat konfirmasinya dulu ya. Surat konfirmasi ada di sini. Nah, ini di B2 ya. Atau dimulai dari halaman 79. Sini ada surat konfirmasi 1. Surat konfirmasi 1 ini kepada perusahaan Frankie Flora Fragrance. Nah, di sini si perusahaan Apple Blossom menstate bahwa ia memiliki piutang kepada perusahaan Frankie itu sebesar 17.200 per tanggal 31 Desember 2003. Nah, ini jawaban dari perusahaan Frankie nih. Nah, ternyata tidak ada yang salah, udah sesuai gitu kan. Perusahaan Frankie ini menjawab bahwa saldonya sebesar 17.200 itu udah sesuai kayak gitu. Berarti kita masukkan aja di sini. CB21 atau gini ya. Kita kan biasa pakai ini ya. Nah, ini hasil konfirmasi. Ini hasil. Sini biar gampang. Ini gini. Kalau ya.
Ini Frankie B2 sudah sesuai, berarti CB ya, confirm balance. Terus yang kedua dari perusahaan William Brown. Konfirmasi kedua, ini juga sama, confirm balance, saldonya itu 19.400. William Finance, ini confirm balance. Oke. Terus yang selanjutnya di sini perusahaan Pierce and Duval Company. Nah, di sini dari perusahaan Apple Blossom menyatakan bahwa dia tuh memiliki piutang kepada perusahaan Pierce and Duval itu sebesar 77.540. Nah, ini jawaban dari Pierce and Duval ya, bahwa dia itu telah membayar 59.000 sebelum 31 Desember 2003. Nah, seharusnya piutangnya itu cuma 18.540. Nah, ini kan dari pengumpulan bukti audit yang pertama kan. Kata si customer-nya itu si Apple Blossom itu salah catat. Nah, setelah kita melakukan surat konfirmasi itu harus kita lihat lagi nih bukti audit yang lain. Itu kalau di kasus ini itu bisa kita lihat dari subsequent collected ya, atau pembayaran setelah tanggal neraca. Di sini pembayaran setelah tanggal neraca itu ada di halaman 61. Lihat dari Pierce and Duval. Nah, ternyata pembayaran sebesar 59.000 itu dibayar pada 2 Januari 2004 kayak gitu. Ini ya. Tadi kan dia katanya udah bayar kan 59.000 nih. Dari totalnya 77.540. Katanya udah dibayar 59.000, tapi sesuai list dari pembayaran setelah tanggal neraca, ternyata pembayaran 59.000 ini itu pada tanggal 2 Januari 2004 atau tahun berikutnya. Nah, berarti saldo 77.540 ini udah sesuai kayak gitu. Oke. Sampai sini ada mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanya dulu? Nah, dari sini berarti bukti auditnya ada dua. Yang pertama itu surat konfirmasi, terus yang kedua subsequent payment ya, lihat list pembayaran setelah tanggal neraca. Nah, asersinya yang pertama itu eksisten kan, pastinya existence, ya kan, bahwa piutang itu benar ada. Terus yang kedua, asersinya ini terkait dengan cut off, ya kan. Ternyata pembayarannya ini kan setelah tanggal neraca, itu kaitannya dengan cut off, gitu. Ya. Jadi di sini RD, tapi yang salah itu bukan si Apple Blossom, tapi yang salah itu customernya kayak gitu. Berarti tidak perlu jurnal penyesuaian atau usulan jurnal koreksi. Oke, itu surat konfirmasi ketiga. Terus sekarang surat konfirmasi keempat. Surat konfirmasi keempat ini kepada perusahaan Darings, ya Darings. Nah, si Apple Blossom itu menyatakan bahwa mempunyai piutang sebesar 31.700 kepada perusahaan Daring. Tapi si perusahaan Daring itu menurut dia utangnya itu cuma 5.700. Nah, ini kan bukti audit yang pertama ya. Nah, kita harus juga lihat bukti audit yang kedua, subsequent payment setelah tanggal neraca atau penerimaan setelah tanggal neraca. Bisa kita lihat. Tadi piutang awalnya itu sebesar 26.200 kan, 26.200. Nah, di sini Darings itu membayar 26.000.
ternyata pembayarannya itu tadi kan ini saldo awalnya kan 31.700. Terus katanya itu dia cuma punya utang 5.700. Nah, ternyata pembayaran sebesar 26.000 itu dibayar pada tanggal 5 Januari di tahun berikutnya, kayak gitu. Nah, ini berarti RD, tapi yang salah itu bukan perusahaan Apple Blossom, tapi yang salah si Daringsnya atau kliennya, kayak gitu. Itu ya. Jadi di sini ada bukti auditnya ada 2. Yang pertama itu konfirmasi, yang kedua itu ada ini ya, melihat list dari pembayaran setelah tanggal neraca. Yang ketiga sebenarnya kita bisa melakukan rekalkulasi, kayak gitu. Oke, itu surat konfirmasi yang keempat. Selanjutnya surat konfirmasi yang kelima. Nah, surat konfirmasi yang kelima ini kepada Young and Beautiful. Dari si perusahaan Apple Blossom itu dia menyatakan bahwa mempunyai piutang sebesar 18.748. Tapi di sini keterangannya saldo yang benar kata Young and Beautiful, saldo yang benar itu cuma 17.000 karena nilai dari 1.748 itu ada barang yang rusak begitu. Jadi dia harap ada pengembalian gitu kan, ada pengembalian atau return kan, begitu. Jadi saldo awalnya itu sebesar 18.748. Nah, ternyata ada barang yang rusak dan si Young and Beautiful ini menuntut buat ada retur gitu. Berarti di sini harus dikurangi kan saldo piutangnya kayak gitu. Sebesar ya 1.748 ini. Kayak gitu. Ini kan dari bukti yang pertama, surat konfirmasi. Nah, kita harus cek lagi nih di sini. Kita cek di sini. Mana ya? Nah, ini. Saya dicek sama Brenda Robertson. Proses benar. Tapi ini belum diproses kan? Ini katanya Brenda Robertson. Retur ke Young and Beautiful itu belum diproses. Nah, berarti si auditor itu harus memberikan usulan kredit bahwa nilai dari 1.748 ini harus diakui sebagai retur. Kayak gitu. Ya. Berarti sebagai pengurang AR dari Young and Beautiful. Itu untuk konfirmasi keempat. Konfirmasi kelima. Berarti di sini Young and Beautiful RD ya, reported difference. Perbedaannya itu sebesar ini kan. Ini 1748. Oke. Terus lanjut ke konfirmasi ke-6. Nah, di sini konfirmasi ke-6 kepada capital orders. Nah, kepada capital orders itu ternyata udah sesuai piutangnya sebesar 7.400. Capital orders seperti di mana ini ya, capital orders. Ini udah confirm balance. Terus konfirmasi yang ke-7 di sini bahwa Apple Blossom menyatakan mempunyai piutang sebesar 1.060 kepada perusahaan Insense. Tapi menurut Insense itu saldonya itu salah karena pembelian 20 karton ini itu nilainya sebesar 28,3 per kartonnya, bukan 82,3 begitu. Si perusahaan Apple Blossom itu mencatat penjualannya sebesar 82,3, tapi sebenarnya nilainya itu 28,3 gitu. Itu ya. Nah, dari sini berarti tinggal dikurangin kan. Seharusnya 28,3 tapi catatnya 82,3. Berarti dicarinya dari
Sini 28,3 dikurangi dengan 82,3 dikalikan dengan 20 karton. Itu nilainya 1080 kayak gitu. Nah, ini kan pembeliannya dari perusahaan Essence itu pada 23 Desember. Nah, berarti masuknya ke kolom yang pertama. Kita masuk ke kolom di bawah 30 hari. Ya, 1080. Kayak gitu. Kalian 750 ini masuk ke kolom ini, kenapa? Karena dia dari bulan Oktober sampai ke Desember itu kira-kira 60 sampai 30 hari ya. Kayak gitu. Bukan 750, sorry. Ini 1748. Kayak gitu. Ini kita udah nemu 2. Nah, 750 ini dari mana? Dari sini. Nah, sini. Mana? Nah, ini. Brenda Robertson memutuskan bahwa piutang kepada Bubble Beauty Supplies Account itu bakal dihapuskan. Nih ya. Nih ya. Piutang kepada Bubble Beauty Supplies Account memutuskan bahwa bakal dihapuskan. Kayak gitu. Piutang kepada ini Bubble Beauty Supply 750 kan, ini bakal dihapuskan. Karena di sini juga keterangannya extremely doubtful kan, begitu. Nah, sepakat nih Brenda Robertson itu atau di bagian manajemen itu akan menghapuskan piutang kepada Bubble Beauty Supply Account yang nilainya itu sebesar 750. Berarti ini kita hapuskan sini 750. Ini yang pertama. Sebenarnya urutan AJ ini bebas ya. Mau ini yang pertama, ini yang pertama bebas. Kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Sampai surat konfirmasi. Ada yang mau tanyain? Gimana? Ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada, bisa kita lanjut. Ini udah dapat kan? 750. Ini dari penghapusan piutang. Piutangnya si Bubble Beauty. Terus 1080 ini dari ini ya. Karena ada salah catat. Ini 1748 karena ada barang yang rusak. Kayak gitu. Terus masuk ke supporting schedule akun receivable dari tiap klien. Oke, dari sini kita melakukan jurnal penyesuaian. 1080 ini harusnya taruh. Oh ya, seharusnya kan sales itu dicatat cuma 28,3 kan. Ya udah berarti kita harus kurangi nih. Sales pada akun receivable kepada Essence. Itu 1080 pengurangannya. Dari sini tadi kan, 82,3 dikurangi dengan 28,3. Nilainya 1080 yang dikurangi. Terus yang kedua, di sini ada melalui surat konfirmasi kelima, jadi ada selisih sebesar 1.748 karena ada barang yang rusak kan dalam perjalanan. Maka si Young Beautiful itu menuntut adanya retur. Maka usulan jurnal koreksi kepada perusahaan Apple Blossom itu didebit sales retur and allowance pada akun receivable Young and Beautiful. Nilainya sebesar 1.748 kayak gitu. Ini jangan di jurnal sales ya, tapi sales return and allowance. Terus yang ketiga, di sini ada penghapusan piutang kepada Bubble Beauty Supplies. Nilainya sebesar 750. Ya udah tinggal AFDA 750, kreditnya itu AR sebesar 750. Nah, dari ini kita masukin ke sini nih. Ini Bubble 750, Essence 1080 yang disebabkan karena ada perbedaan harga
seharusnya 8,3 tapi dicatat 82,3 kayak gitu. Young and Beautiful ini karena ada barang yang rusak. Gitu ya. Setelah ini kita masuk ke schedule AFDA. Nah, schedule AFDA ini ya. Ini dilihat dari saldo per 31 Desember 2002. Ini dilihat dari sini ya. Di halaman 261. Nah, ini. Saldo AFDA di di tanggal 31 Desember 2002 itu nilainya sebesar 11.889. Nah, di tahun berjalan atau di tahun berjalan 2003 itu ada penghapusan sebesar 14.760. Nah, penghapusan ini ada keterangannya di soal ya. Soal di sini. Ada penghapusan di periode berjalan itu sebesar 14.760. Nah, biar gampang kita pakai trial balance saja ya. T-account. Bukan trial balance, T-account. Di sini kan saldo awalnya itu 11.889. Di tahun berjalan ada penghapusan, berarti kan AFDA pada air kan. Berarti ini 14.760. Nah, saldo sementara itu nilainya sebesar 2.871 di debit. Nah, kita lihat juga nih berapa sih provisi atau BDE ini maksudnya ya. BDE pada AFDA di tahun 2003. Ini bisa juga kita lihat dari trial balance juga nih di bagian income statement. Ini kan AFDA. Berarti kalau kita mencari BDE itu ada di income statement. Income statement-nya ada di sini. Mana ya? Nah ini. Provision for bad debts atau BDE. Di tahun berjalan, di tahun 2003, itu ada BDE pada AFDA sebesar 22.790. Berarti di sisi kredit AFDA kan, soalnya jurnalnya itu BDE pada AFDA 22.790. Nah, saldo sementara di akhir tahun 2003 berarti sebesar ini kan 19.919 gitu. Ini saldo sementara di akhir tahun 2003 di catatan perusahaan Apple Blossom. Oke. Di sini bad debt-nya udah sesuai kan? 22.790 udah sesuai. Ini saldo akhir. Nah, terus kita masuk ke sini. Dari saldo yang ada di sini mana nih? Nah, ini. Saldo piutang setelah audit itu kita pindah ini untuk menghitung berapa sih sebenarnya penyisian piutang tak tertagihnya. Kayak gini. Ini kan 2087 ya. Mana sih? 209 127. Nah, kita pindahin ke sini. Untuk sesuai dengan umur piutangnya ya. Berarti ini presentasinya juga sudah ditetapkan. Nah, ternyata dari nilai ini itu AFDA yang harus ada di kredit itu nilainya sebesar 5.589. Nah, sedangkan AFDA yang ada di kredit sekarang posisinya itu ada 19.919. Nah, ini kan. Nih. Saldo akhir yang diminta AFDA itu sebesar segini. 5.589. Nah, berarti butuh berapa nih untuk mengurangi AFDA? Berarti tinggal ini dikurangi dengan ini. Sebentar. Oh iya, di jurnal penyesuaian itu juga ada pengurangan AFDA sebesar 750. Berarti harus kita masukkan. Ini masukkan 750 sini. Nah, berarti untuk disesuaikan nilai akhir AFDA itu harus segini, berarti tinggal dicari dari sini ya. Ini dikurangi dengan enggak. Sorry. Ini
dikurangi dengan ini. AFDA di tahun berjalan, debit sama ini. Nah, berarti nilainya itu sebesar 13.580. Ini perbedaannya. Kayak gitu. Berarti AFDA di debit harus dikurangi nih. Usulan jurnal koreksinya itu berarti AFDA pada BDE nilainya itu sebesar 13.580. Kayak gitu. Oke. Nah, saldo yang ada di sini 209 127 itu harus kita bawa ke lead schedule. Ini ya. Kita schedule utama 209 127. Di sini penyesuaiannya 3578 di kredit. Ini saldo awalnya. Nah, ternyata udah sesuai begitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau tanyain? Halo, halo. Ada yang mau tanyain?